Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan ya tentang materi webinar tentang pembelajaran dari pandemi COVID-19 dan apa yang harus dilakukan dan dikembangkan oleh profesi. Ya, gimana tinjauan? Kita samakan dulu persepsi tentang pandemi sendiri. Nah, lalu ya kita lihat percepatan kasus COVID-19, maaf ini, dan bagaimana skenario penanganan yang ada di Jawa Barat. Nah, serta selama ini peran dari laboratorium dan ATLM seperti apa, sehingga dari situ akan diketahui langkah profesi yang harus dikembangkan ya seperti apa. Ya, sebagaimana kita ketahui, di mana pandemi ini suatu ya epidemi yang terjadi pada skala yang melintasi batas internasional. Nah, sehingga di situ baik arus lalu lintas, penerbangan internasional itu ya sampai dihentikan. Ya, nah karena untuk mengurangi penyebarannya di situ. Nah, biasanya ini akan mempengaruhi sejumlah besar orang, sehingga yang terpapar ini dari COVID-19 ini sangat besar sekali. Ya, di mana pandemi COVID-19 ini ya satu peristiwa menyebarnya penyakit akibat dari coronavirus ya atau coronavirus disease COVID ya di seluruh dunia. Dan di mana coronavirus ini ya merupakan yang jenis baru sehingga diberi nama SARS-CoV-2. Ya. Nah, kalau kita lihat ya bagaimana kasus percepatan ya, percepatan sangat luar biasa dampak akibat COVID-19 ini, terutama yang meninggal akibat dari pandemi COVID-19 ini. Nah, kalau kita ilustrasikan di awal Januari, ya tragedi yang terjadi akibat dari COVID-19 ini kalau kita maukan, nah apa yang terjadi ketika setelah di bulan April dan Mei. Nah, di mana pada Januari ini ya kondisi yang puncak itu ada di ya penyakit malaria dan seterusnya ini. Dan COVID-19 berada di urutan terbawah. Ya. Nah, ini sangat luar biasa percepatannya. Ya. Tidak terjadi pada penyakit-penyakit yang lain. Nah, sehingga ini akan memberikan dampak yang luar biasa. Ya, awalnya ini adalah krisis kesehatan, ya, sehingga berdampak kepada krisis ekonomi juga. Nah, karena semua kegiatan aktivitas ekonomi itu dihentikan demi menjaga memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Ya, kalau kita bayangkan di dalam satu bandara saja itu, ya di sana berapa orang yang terlibat dalam kegiatan ekonomi, mulai dari tukang sapu, mulai dari tukang parkir, tukang angkut, ya, dan kemudian dari maskapainya itu sendiri. Nah, itu berapa orang yang terlibat. Sementara dalam waktu yang singkat ini harus dihentikan, sehingga satu penyakit bisa merembet kepada satu krisis ekonomi. Sehingga banyak sekali masyarakat yang terdampak secara ekonomi. Bukan hanya terdampak secara kesehatan, tapi terdampak secara ekonomi. Ya, betul kata Pak Menteri tadi juga, bukan hanya ekonomi juga, tapi berdampak juga ke masalah pendidikan. Di mana kita menyiapkan generasi yang akan datang, itu semua mau tidak mau harus diistirahatkan
belajar dari rumah. Begitu pula para pekerja juga harus bekerja dari rumah. Nah, jadi dampak yang luar biasa ini harus kita pahami dulu dan harus kita ya waspadai untuk kedepannya. Ya. Nah, ya sebagaimana yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat ini dan juga hampir sama oleh pemerintah provinsi yang lain maupun di beberapa ya negara. Nah, di mana dalam kondisi normal itu kita bisa beraktivitas ya seperti biasa. Nah, setelah datangnya COVID-19 ini mau nggak mau ya terjadi ya satu hal untuk pembatasan mobilitas di ya, masyarakat. Ya, dari mulai pembatasan ya physical distancing, ya kita tidak berkerumun, ya sehingga sampai aktivitas ibadah pun ya sholat di masjid sopnya yang biasa harus dirapatkan, harus dilonggarkan. Nah, ya semua ini ya sampai di pasar, sampai di ya mall semuanya juga harus melakukan satu protokol kesehatan ya physical distancing. Nah, yang lebih besar lagi itu mobilitas antar kota ini sudah dihentikan bahkan ya dijaga gitu. Ya. Sehingga ya keluarlah satu kebijakan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Ya, mobilitas antar daerah, antar kota, antar kabupaten, di batas-batas kota semua dijaga oleh petugas, ada pos checkpoint di situ. Nah, untuk mengatasi ya terjadi memutus mata rantai penularan antar daerah, di mana masyarakat silakan beraktivitas di dalam kotanya, juga beraktivitas di dalam rumahnya. Nah, kecuali beberapa orang-orang tertentu, ya misalnya tenaga kesehatan, untuk ya tetap beraktivitas di tempat kerjanya. Nah, manakala ini lebih besar lagi, nah ini bisa juga dilakukan PSBB penuh. Nah, yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat ini ya terus dilakukan perpanjangan PSBB dari mulai PSBB 1 dan PSBB 2. Nah, apakah dilanjut dengan PSBB 3 ataukah terjadi ya relaksasi. Nah, namun dari peta sendiri, dari kurva sendiri ini ya sepertinya belum melandai. Ya, masih terjadi masih terus naik. Nah, sehingga kebijakan untuk dilakukan ya relaksasi ataupun new normal ini mendapat tantangan, khususnya tantangan dari ya tenaga kesehatan, yang mana di sini tenaga kesehatan sudah bersusah payah untuk memutus untuk mengobati ya masyarakat yang terdampak secara kesehatan. Nah, apa jadinya apabila PSBB dibuka, kemudian dipersilakan hidup normal kembali, atau dengan kata lain ya, berdamai dengan COVID. Nah, ini kalimat berdamai ini ya bagi yang berdamainya tidak menggunakan protokol kesehatan, ya maka tentu dia akan terkena dampak dari COVID-19 ini. Dikhawatirkan, nah ini dikhawatirkan ya akan terjadi ya akan terjadi satu herd immunity, ya terjadi seleksi alam. Ya siapa yang mampu secara pribadi ataupun kelompok untuk bisa berdamai dengan COVID-19, nah maka dia akan bisa melangsungkan kehidupannya. Ya, di mana kehidupan baru atau kenormalan baru
tata kehidupan baru ini berjalan seperti sedia kala, membuka seluruh aktivitas masyarakat dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Ya, seperti jaga jarak, pakai masker, biasakan cuci dengan pakai sabun dan PHBS. Nah, ya seperti halnya kami sendiri di lapangan, ya ketika ya selama ini beberapa tempat aktivitas di masyarakat ditutup, ya apalagi pas menjelang Lebaran kemarin, ketika mal dibuka, waduh, ini ya jumlahnya luar biasa membludak. Akhirnya kami khususnya dari pihak dinas kesehatan yang melakukan uji screening turun ke mal, ya yang bisa dilakukan yaitu menggunakan rapid test, ya. Nah, harapannya sih menggunakan swab. Nah, namun ya karena keterbatasan dari laboratorium penguji sendiri itu sehingga kami lakukan menggunakan ya rapid test. Nah, dalam suasana new normal sendiri ya kita kembali ke sedia kala itu maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ya diawali dengan kita uh, mulai berangkat bekerja ya dan ini harus bisa dipastikan kita bekerja dalam kondisi sehat dan selalu gunakan masker dan sebisa mungkin itu kalau bisa tidak menggunakan transportasi umum. Tapi apabila menggunakan transportasi umum maka protokol kesehatan tentang COVID-19 ini tetap harus digunakan. Ya, jadi harus tetap waspada. Ya, jangan sampai diri kita tertular ataupun menularkan kepada orang lain. Begitu pula pada saat di tempat kerja, kita biasakan segera cuci tangan pada saat masuk tempat kerja, nah, ataupun ya gunakan siku untuk membuka pintu, untuk menekan tombol lift, ya, dan tidak berkerumun. Ya, misalnya ya pada saat kita yang melakukan meeting di tempat kerja, nah ini. Nah, juga untuk tidak menyentuh bersama-sama beberapa peralatan, ya peralatan kerja dan tidak berjabat tangan. Dan manakala saat tiba di rumah, nah hendaklah ya langsung membuka masker, membuang, dan ya segera cuci tangan, cuci diri, bahkan ya mandi, gitu ya. Nah ini ya sebagai gambaran-gambaran di tempat umum, di tempat transportasi, ya. Pak Edi, waktunya tinggal 3 menit, Pak. Oh iya, ya, akan kami ini. Nah ini beberapa kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan pada saat new normal, ya cuci tangan, ya jaga jarak dan sebagainya. Dan yang penting, nah ini lindungi orang tua kita. Nah, apa jadinya apabila terjadi kegagalan pada new normal ini? Ya, yang harus diwaspadai itu terjadinya second wave, gelombang kedua ini. Ini akan sangat berdampak sekali termasuk pada laboratorium. Ya, di mana saat ini saja sudah kewalahan, antrian saja untuk periksa PCR itu dari sampel masuk sampai hasil keluar sudah 2 minggu karena ukurannya lab PCR. Nah, seperti halnya kegagalan new normal yang terjadi di Korea Selatan ini, ya di mana sekolah akhirnya ditutup kembali dan juga ya di Korea Selatan juga ini akhirnya menetapkan PSBB kembali. Nah ini beberapa perkembangan dari ya laboratorium pemeriksa PCR khususnya yang di Jawa Barat. Nah, ketika di bulan Maret ini sangat sedikit sekali, ya. Kemudian di bulan April dan di bulan Mei sendiri banyak perkembangan-perkembangan yang cukup lumayan, ya di beberapa tempat yang tadinya tidak ada menjadi ada 2 atau 3 laboratorium yang mampu melaksanakan pemeriksaan PCR. Nah, ini sebagai
juga antisipasi di dalam terjadinya new normal. Nah, ini peran ATLM sendiri seperti yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Yuryanto, ya juru bicara gugus tugas, bahwa itu sangat besar sekali peran ATLM di dalam penanganan pemeriksaan diagnostik dari COVID-19. Nah, terkait dengan ATLM sendiri, ya seperti juga yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Antui. Nah, pada awalnya terjadi kegamangan, ya baik kegamangan secara pengetahuan, secara kewenangan. Siapa sih yang berhak untuk sampling swab itu? Nah, itu terjadi perselisihan. Ya, bahwa di dalam SKNN standar kompetensi kerja nasional Indonesia sendiri tentang ATLM, bahwa di sana ya disebutkan itu dapat melakukan pengambilan ataupun pengumpulan spesimen selain darah. Jadi ya swab nasofaring ataupun orofaring ini dan hampir di setiap kabupaten itu dilakukan oleh ATLM. Begitu pula di dalam melakukan pelayanan, ya di mana pemeriksaan PCR ini adalah pemeriksaan diagnostik berbasis ya molekuler. Nah, maka mau nggak mau ini kompetensi khususnya kompetensi biomolekuler maupun mikrobiologi ini perlu ditingkatkan. Nah, ya sesuai dengan Undang-Undang Tenaga Kesehatan sendiri bahwa dalam menjalankan praktek ini harus dilakukan sesuai kewenangan yang didasarkan pada kompetensi yang dimiliki. Nah, jadi harapannya sendiri kepada profesi ya yang harus dikembangkan oleh profesi Telki itu ya tentunya harus ada pengembangan dan penyediaan pendidikan berkelanjutan seperti halnya pelatihan, workshop maupun seminar ya tentang biomolekuler ataupun diagnostik yang berbasis ya molekuler seperti COVID-19 ini. Dan juga pengembangan dan penyediaan panduan teknik sampling yang ya walaupun saat ini melalui medsos itu sudah banyak ya sekali. Nah, juga pengembangan dan penyediaan panduan teknik analisa biomolekuler menggunakan PCR. Ya, sepertinya ini barang baru ya, walaupun beberapa lab itu sudah ada. Nah, alhamdulillah sampai saat ini di Indonesia sudah sekitar 130-an lab yang mampu pemeriksaan secara PCR. Nah, juga ya di antara kawan-kawan kita sendiri itu mungkin ada yang terpapar dari sisi akibat yang melakukan pemeriksaan. Nah, sehingga dengan demikian panduan keamanan kerja di laboratorium itu harus diterapkan, apalagi khususnya di laboratorium PSL2 maupun ya 3. Nah, juga perlu ada pengembangan ya jejaring informasi TLM maupun ya laboratorium yang selama ini ya sepertinya lab ini ya khususnya di kementerian itu ya mentok ya induknya ya sudah ini nggak ada itu ya secara yang langsung sehingga program-program lab sendiri seringkali kurang diperhatikan. Nah, dengan demikian juga harus ada advokasi dari profesi atas ya kewenangan dalam berbagai aspek tindakan di laboratorium khususnya yang berkaitan dengan COVID-19. Dan juga di dunia pendidikan ini perlu dikembangkan kurikulum pendidikan yang berbasis ya, biomolekuler. Selama ini masih sangat kurang sekali baik teori yang hanya diberikan ya kalau nggak salah dua SKS maupun tentang ya praktek. Bersyukur ya untuk jurusan analis kesehatan Poltekkes Bandung ini sudah mengawali untuk ya mengembangkan lab ya biomolekuler dan mampu mendiagnostik COVID-19. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan atas
perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Here we go now.